buat dulu ya untuk starternya. Bisa sebenarnya tapi dari kompos yang sudah di bawah itu. Oh ya, pemancingnya. Pemancingnya, starternya pakai kompos dulu. Itu setiap hari itu. Nah sekarang ini Kang, Sisa nasi, Kalau, makanan bisa dengan kalau udah jadi air nih, kita airnya ditampung, Dibuat aqua, di botol aqua, terus dikasih air beras itu untuk menghilangkan baunya. Nah itu nanti harus ada proses fermentasi lagi 1 kali lagi, kalau supaya nanti wanginya biar semeriwing. Waduh manggil lagi si Kang atuh nih. justru itu ya Pak. Tidak sekaligus. Dan cium dulu ini wanginya nanti akan seperti ini. Ini hasil dari ini Nah, coba air cium itu. dulu. Buka aja. Nah, iya kan? Buka aja. Nanti dikasihkan. Nah, ini buat Bapak aja. Buat saya tadi. Ini buat ini nanti yang itu daun. Yang itu daun, yang itu Oh, yang daun. Yang ini yang daun. Saya punya pohon cabe di rumah. Oh, pohon cabai tuh kasih itu dulu. Nah, Tapi coba. Bapak. Cium. Oh iya. nggak terlalu bau ya kalau Nah, gitu. baunya malah bau dari sini nyengat Kayak ini kan. asem gitu, kayak asem gimana ya? Pinter juga cari gratisan langsung dibuka. Siasatnya apa? Ngomong dulu ya. Asem kan? Betul. Ada cabai. 3. Jangan diminum. Jangan diminum. Bapak, Pak jangan cepat. Bapak cium. Iya ya, sayang tumpah dikit. Kang Rohai. Bapak Ibu kumpul kembali. Nah, kalau yang ini kan ini adalah untuk memproses kita bikin buat starter kompos pertama. Jabruk gitu udah. Kalau di sini sudah Bapak sudah punya kompos, nah udahlah masukin aja sampah apa. Nanti kalau ada ini sampah dulu nih, punya sampah nasi, sampah sayur. ya Pak ya, Iya. harus disisain ya. Nanti ini ya di dapur punya sampah segala macam. Masukin bro supaya terlalu jangan ini basah ding, bere ini dikit, semprot ini burung. Dibumbuin. Nah, semprot itu burung. Sudah tutup. Besok lagi bis makan nggak habis segala macam saya. Masukin situ. Taburin lagi. Ada ini ya, Semprot lagi. Semprot lagi. Terus aja tiap Makan hari lagi di saya. situ. Jadi rawon. Ya. Ketemu di situ kalau gitu. Pak dosen, satu pertanyaan saya. Ini kan tadi ada ide membuat pintu di sini. Nah, di sini di bawah sini. Sekarang gini, kalau kita bikin yang persegi itu Nggak apa-apa, ya? bisa. Boleh. Boleh, lebih Karena bagus mudah bikin bikin tiangnya. pintunya kan? Iya, dulu saya bikin dari toron ada apa? Yang ini toron tuh. Oh, taruh. Toron air kan ada yang sekian kuat. Oh. Enak saya ada pintunya. Oke. Jadi ngambil komposnya di pintu. Iya. Pak, bikin 2 tipe. Buat presentasi bikin 2 tipe itu tadi. Yang terpenting kita ada udara masuk nih ya, Ya, kayak peralon-peralon supply, gini. Supply ya, ada supply udara. Supply udara. Ini sistem aerob. Pintar apa belatung nggak keluar dari pintu ini. Ah, ini agak rapat makanya. Iya. Satu lagi maaf. Dia mau keluar terketok pintu Pak. Tadi kan Dikepok. untuk mempercepat pakai maggot juga ya. Iya, pakai magnet. Cacing boleh? Cacing boleh. Boleh. Iya. Oke. Nah, kenapa pakai ini saringan? Belatung itu tidak akan dari dalam ke sini. Justru belatung itu timbulnya dari luar ke dalam kalau ada lalat. Makanya di sini pakai ini. Terkecuali sampah yang Bapak dari dapur ditaruh di luar, ada lalat, tinggal ke situ bertelur, Siap. masukin di sini. Ya otomatis di dalam nanti. Masalah ibu-ibu begitu bukan ada belatung. Nah, kalau sudah ada belatung muncul takut kan akan naik. Kasih ini biar agak banyak kan dikit. Taburin lagi. Ya. Belatung nggak akan naik. Belatung turun lagi. Oke. Naik lagi. Kasih lagi. Gimana begitu belatung turun? Karena dia Jadi kita Ya makanya turun. dari gini ya, kita intinya miara belatung. Ya, nih. Iya. Iya miara belatung. Ada teman-teman Makan- justru yang mancing lalat BSF. Pak, saya nyari lalat BSF pengen. Nah, dipancing sama ini bisa nanti lalat BSF itu pada datang. Gede yang gede kan? Nah, justru lalat bagus itu. Gitu datangnya. Goblok selar. Goblok selar. Itu mah kalau ada saya apa ada satu ke rumah, 2 rumah sama saya kemana juga. Yang bisa. Bisa. Hebat. Pokoknya harus bawa itu Jadi ganti tadi. daun kering buat hidupin belatung. Diperasin dulu. Kalau ada kertas bisa. Kalau pasang Naik bisa. Kan sekarang wajaran kecuali kita beli. Iya. Kertas ikan dari pohon. Ini kalau tidak punya kompos bisa ini. Kalau tidak punya kompos kalau biasa mau beli seperti ini. kompos awalnya Pakai starternya kompos dulu. Ini nggak pakai margot ya Pak? Hah? Nggak pakai margot. cukup gini aja ya? Gini aja. Atau Bapak Kalau ibu-ibu ini mah praktis ya, malah ini diturunin ke sini ya. Pinter aja nih. komposnya punya akar. Ya udah naikin. Terus ada dua.
atas bawah. Kalau nggak ada sampah coklat harus pakai gajian gitu ya. Bukan gua atas bawah. Ada aceh. Ini baru lihat teknologinya nih. Ya, oke. Oke. Itu ya siap naikin. Nah, nih kasih keterangan lagi ya. Naikin. Nah, nanti kalau habis masak, Tanggung ya hitam. Udah, itu berarti udah sempurna berarti ya kalau udah hitam ya. Iya. masukin sini. Lagi mau ada nasi juga masukin sini. Nanti tutup. Pokoknya kurang ininya nih sepertinya biaktivatornya. Tambahin lagi. Semprotan bar burung. Ya masukin ke semprotan burung tinggal gini aja. Ses. Dah. Nggak perlu diaduk ya Pak? Itu tambahnya banyak sekali. Iya. Sekenceng-kencengnya. Bunut sekenceng-kencengnya ya. Bisa asal-asal. Kompor ini mah kompor. Ya, jadi nanti kalau sudah bikin ini dan di rumah dipraktekkan. Jadi setiap sampahnya dari pilah, kan tadi buat apa sih sampah dipilah dari rumah? Yang plastiknya, yang apanya dipilah, tabungkan ke bank sampah, yang organiknya bawa ke sini. Nah nanti mah sama suaminya bikinin pintunya di sini. Nanti di terangan sana. Jadi kalau 2 minggu bisa diambil, 2 minggu taruh ini terus. Dijemur dulu ya Pak. Bapak dijemur dulu ya. Kalau mau dipakai bisa Pakai Ada nutup ada, saya bikin. begini Pak. Ini nggak keburu habis saya bawa yang pakai pintu. Kalau udah jam kan harus sayuran sisa sayuran dan jatah airnya kan ya Pak ya. Kamu yang suka airnya kan enak banget. Ya tapi ada ginian kan. Itu kan nanti kalau difermentasi lagi jadi itu. Kalau ada pintu kan nggak beres dijemur. Apaan? Masukin ke komposternya tapi dimasukin sampah coklatnya dulu ya. Jadi ini dipotong-potong. Ini dikasih kecil, tapi nggak usah kecil banget nggak apa-apa. Awas ya hati ya. Apa? Kasih air dikit. Kalau nggak udah nih. Iya, pisaunya pisau buah ini. Golok harus golok. Enggak boleh jual kalau sama Pak, bisa. Sama coklatnya dulu Pak. Bun, rasa kebakaran Tutup ya. Kalau ada bagus. campur air nggak? Nanti dicampur sama molase. Gula-gula lah. Oke, gula merah. Nah, kenapa ini harus dikasih gula? Karena ini si bakterinya tidur. Dia tidak aktif. Dikasih gula merah, gula pasir, molase apa saja. Begitu dikasih itu makanannya udang. Dia bangkit. Nah, dikasih makanan, dia bangkit. Nah, baru di situ suruh kerja untuk merombak. Murah ini ya. Gula Ya kalau malas kan. Sampah organik ya. Kalau sudah dikasih keterangan kita dulu ya. Sudah keterangan dulu tong komputernya biar dari sana nyimak dulu. Bapak Ibu. Asisan lagi dulu ini. Ayo lihat dulu di sana, perhatiin dulu di sana. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini akan praktek bagaimana cara membuat kompos atau mengelola sampah organik dapur. Akan kita urai jadi kompos. Jadi kita akan urai itu akan menghasilkan pupuk padat dan pupuk cair. Nanti pupuk padatnya ada di atas, pupuk cairnya ada di bawah. Nah, kita kasih contoh ya, contoh dulu dah. Nah, ini hasil dari pupuk cairnya seperti ini. Nanti bisa dibikin 2 varian, satunya buat untuk vegetatif, satunya lagi untuk generatif. Ini hasilnya untuk pertumbuhan, akar, daun, dan ini untuk pembuahan. Nanti bisa bikin seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah kalau udah punya pupuk ini, wah ini mau nanam apa aja enak dah. Dari mana nggak usah beli. Nah, ada. Nah, bedanya tinggal kita harus bisa tahu bagaimana unsur haranya. Nah, kalau di vegetatif ini dominan N, nitrogen. Ya. Tapi di sini sudah kaya juga dengan unsur-unsur lainnya. Itulah kekayaan dari organik ini, berbeda dengan pupuk sintetis atau kimia. Jadi di sini sudah ada makro dan mikronya. Ya, sudah menunjang. Cuma di sini dominannya dari N. Nah, karena sering masukin umpamanya sampah-sampah yang banyak mengandung N seperti ada daun kangkung ya, terus ada bayam. Cesim. Ya, cesim. Apalagi kalau kita punya daun kelor.
tambahnya. Nah ya, nah itu nanti bisa untuk N-nya. Nah ini untuk ini generatifnya. Kalau tidak di sini disatukan nggak apa-apa, cuma nanti proses fermentasi ulang. Nah ini ada kalium, ada fosfor dari kulit pisang, ya dari cangkang telur, dari bonggol pisangnya. Nah kebanyakan kulit pisang. Nah ini untuk perangsang buah-buahan. Nanti bisa dilihat hasilnya ini kalau kita semprotkan ke tanaman tomat, buahnya luar biasa. Punya tanaman buah di rumah, tambu lampau tidak berbuah kasih ini. Ya, ada durian. Oke, kita lanjut ya. Nanti hasil yang dari atas jadi buah pisang. hasil yang dari atas nanti hasilnya seperti ini ya. Nah ini belum sempurna sebetulnya, ini baru 2 minggu belum jadi karena mau praktek pesanan banyak. Udah mana? Nah kata saya habis stok ya udah panen aja yang masih ada di gentong. Nah ini baru hampir 2 minggu. Nah sudah begini. Tadinya ini sampah apa saja dimasukkan ke sini. Itu berapa minggu Pak harusnya? Harusnya sempurnanya 1 bulan. 1 bulan sempurna. Nah bisa nanti kalau udah 2 minggu ini dikeluarkan, diangin-anginkan saja. Nah itu nanti proses dia penguapan, proses jadi kering. Nanti bisa diayak lebih halus. Ya 2 minggu jadi balik. Nah ini sistem mudah lah ya. Hitungnya bekas cat boleh ya? Nah, Itu nama bekas cat toh Ibu. Itu bekas cat ini. itu Bu. Ini kita terangin dulu ya. Ini namanya tong komposter 2 susun. Kalau tambah 1 berarti 3 susun. Kita 2 susun aja ya. Nah, ini yang bawah tadi fungsinya untuk menampung air dari sampah yang di atas. Apa namanya air tersebut? Ada yang tahu? Air lindi ya, air lindi yang di bawah. Air lindi sebetulnya kalau kita langsung digunakan bisa, tapi harus kita encerkan dulu karena terlalu pekat. Alangkah bagusnya kita fermentasi ulang. Nanti mudah ada cara fermentasinya. Nanti hasilnya akhirnya seperti itu. Yang bisa saya jual udah ratusan botol, ribuan malahan. Nah sekarang saya untuk budidaya katuk ada yang permintaan 10.000 botol. Nah jadi kalau teman-teman bisa bikin nanti bisa beli ya untuk pupuknya. Nah sekarang ilmunya saya tularin dulu, bukan ilmu pengalamannya lah. Nah ini adalah tong komposter yang atas tadi untuk memasukkan sampah apa saja. Sistem aerob ya. Sistemnya pakai kita udara. Nah kenapa di sini ada lubang-lubang ya? Karena biasanya tidak ada lubang. Nah ini untuk suplai udaranya supaya lebih cepat untuk proses penguraian sampahnya. Nah di sini kenapa? Kalau menanya ada apa? Ada saringan. Nah di sini ada saringan supaya tidak lalatnya masuk. Karena ibu-ibu kadang suka geli dengan belatung. Ya, dari sini pakai tutup ya, pakai tutup. Belatung uget-uget. Sebetulnya kalau belatung itu juga kalau ada tutup, tapi kalau sampahnya lama di luar, lalatnya bertelur dimasukkan ke sini tetap aja di sini ada karena lalatnya sudah bertelur. Makanya kalau sampah dari dapur jangan dibawa keluar, masukin ke sini. Nah, gitu masukin ke sini. Menerima pesanan juga bikin gini. Menerima, ini saya terlalu banyak pesanan, makanya yang ini dibawa 2, satu lagi mau dibawa lagi udah pesanan ke Cakung. Yang ini. Yang bawahnya seperti ini ya. Ini untuk penampung bisa berliter-liter. Ada ini aja dah, Pak. Ada pakai keran aja. Ya, ada keran seperti ini. Tadi yang di sini bisa dipanen berapa hari tadi ini? Ini kalau tergantung nanti sampahnya banyak aja di sini. Di sininya. Ya. Jadi ini bisa setiap hari kasih sampah. Nah, setiap hari. Air mah nggak usah, nanti kan masih ini, masih banyak tampungnya. Jadi sekalian panen air. Rembesan dari sana. 2 liter, 3 liter baru kita proses fermentasi ulang. Nah, Bapak-bapak sama nanti penuh loh, penuh. Nah, Bapak ini ya, karena kemarin ini waktu sempit, buru-buru saya bikin, harusnya di sini biasanya ada pintu. Nah, di sini saya kasih pintu nih, ada yang saya buka. Jadi kalau yang bawah itu nanti akan matang duluan. Oke, praktis berarti. Jadi di sini masukin, terus masukin, yang bawah kan ini dia tiap hari itu nyusut. Ya, kalau kita masukin hari ini, besok dia turun nyusut. Masukin hari ini, besok nyusut, seminggu ini sudah mulai kena ini, tekanan sudah mulai tadi. terfermentasi terurai. Sudah kering. Nah, buka pintunya nanti diambil. Nanti boleh diangin-anginkan di tempat yang jangan terkena sinar matahari lah. Yang penting kena angin. Ya. Kenapa? Ya, komposnya. Nanti kalau kita 2 minggu diambil, nih pokoknya seminggu mau penuh nih ya, karena sampah itu. Tapi kalau untuk rumah Kena tekanan dari atas ya, begitu. Kalau untuk rumah nggak akan penuh-penuh. Air dan itu. Berapa sih? Ya, ininya sampahnya. Oh dia semakin turun berarti. Ya, makin turun. Nanti seminggu, 2 minggu di sini udah mulai jadi. Udah mulai jadi baru kita ambil. Ya, seperti itu.
ini sistemnya Termasuk itu kalau misalnya ada bekas nasi atau mie masukin sini. masuk. Ya, Nah, masukin itu sini. Pokoknya sampah apa aja Selain habis, kalau plastik. makan nggak habis, Ya, masukin sini. Siap. Nah, sama masyarakat jangan. Maksudnya bisa menyusutnya karena apa, Rio? Karena diambil tekanan Tadi kalau dominan ada campurannya memperlambat. Pak, ada yang bertanya, Pak. Kan Bapak bilang kan harus ada pintu. Kalau yang nggak ada pintu itu cara ngambil yang Nah, kalau nggak ada yang pintu biasanya dia ini nunggu Tadi kita ini Cibinong nunggu di penuh. sponsori Pak Kalau Lurah. yang nggak ada pintu punya dua gini. Jadi ini umpamanya kita masukin dalam 2 minggu udah penuh didiemin. Nah baru masukin di sono, ini 2 minggu baru angkat. Punya Makanya dua. tutupnya sangga ini. Boleh disediain Pak, dilihat Pak. Nah baru Itu bukan kalau nggak masalahnya. ini ada lubangnya. Ya kalau yang Boleh, dua ini Pak. kan Bu bisa ngisi lagi. Ini kan mana? Lihat belakangnya. Udah? Sudah. Pak, mulanya Pak. Boleh. Ini bawahnya dikasih ini ya, pakai paku boleh, pakai Pak, dalamnya Pak, coba lihat Pak dalamnya. itu untuk mirisin airnya jadi turun biar gitu ya. Ya. Air untuk Nggak pakai air, maksudnya kan dari sayuran itu nanti berair. Nah, pembusukan ya. Nah, karena kan kalau biasanya kalau sampah itu kalau tidak ada proses fermentasi lama pelapukannya. Tadi ada proses pembusukan. Kenapa sampah bau? Karena proses pembusukan. Tapi kalau ada perlakuan di fermentasi sampah tidak akan bau. Misalnya ini tadi nggak bau ya. Nggak bau nanti di proses fermentasi. Fermentasinya Pakai nanti ada di sini ada yang Nah, itu maksudnya. itu pakai enzim juga bisa. Makanya kalau sudah bikin eco enzim, mantap, nggak usah beli M4 atau juga pakai Yakult. Oh ya, disiramkan aja. Pakai Yakult boleh, biaktivator atau ininya starternya pakai. Oh, cucian beras. Jadi Yakult E4 kan itu bakteri. Jadi kita sistemnya agen hayati ya, bakteri. Yang enak tadi cucian beras tadi lah itu pasti ada. Bisa ya? Ya, cucian beras tapi bikin mol dulu. Oh, Mikro nggak langsung. Nanti boleh ada kita praktek lagi mikroorganisme lokal. Nah itu nanti sebagai biaktivator starternya. Ya, tapi kalau teman-teman udah punya kompos, ini seperti itu ada kompos ya. Taruh aja di bawah komposnya. Tidak usah ini pakai ini lagi, taruh lagi sampahnya, kasih serbuk gergaji sampai nanti dia merembet starter aja. Nah, gitu, kalau udah kompos. Nanti kalau sudah panen harus ditaruh lagi itu yang apa namanya pemancingnya, taruh di bawah. Tapi kalau nggak pakai kompos, kita bikin awal, nanti kita semprot biaktivatornya ya. Kita bikin tadi. Oke, kita langsung kita praktek. Nah, Kalau yang kompos tanam di dalam tanah itu, apakah itu lebih praktis lagi selain ini? kalau ditanam praktisnya mungkin kalau lalat ya potensi lalat tidak berbau karena ketutup. Tapi lamanya hampir sama, maka cepetan yang ini. Cepetan yang ini. Tapi saya pernah menggunakan, tapi dari DLH juga ilmunya. Saya menggunakan ini, tapi ini dibolongin, bawahnya ini, terus sekitarnya dibolongin juga, terus ditanam lah setengah meter, tetap ditutup gitu. Oh, sistem anaerob. Ya, Itu cepat bagus. Ya, Itu lebih ini ya, lebih amannya dia tidak terkontaminasi masuk apa saja. Ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Kalau nggak lalat yang segala macam. Nah, tapi ada lagi di sini yang cepat lagi dikasih telur BSF. Alat ditaruh seminggu udah beres terurai. Takutnya kacopot hasilnya ini ada. Tapi kalau ibu-ibu kan suka geli. Ya. Nah, ini ada komposisinya ya. Woi, teman-teman yang beli kompos. Sini dekat, nggak diulang nih, woi. Komposisi bikin kompos. Komposisinya 21. 2 kilo. Ya, catat 2 bagiannya sampah hijau. 1 bagiannya sampah coklat. Udah tahu nggak sampah hijau apa aja? Nah, jadi mau nasi, mau juga sayuran segala macam itu termasuk sampah hijau. Mau ada daging juga masukin sampah hijau. Sampah coklatnya seperti daun kering. Nah, terus nggak ada daun kering serbuk gergaji. Nah, itu untuk mempercepat proses pelapukan. Keduanya dia menghindari adanya belatung. Nah, belatung kalau komposisinya pas, dia sudah nggak nyaman kalau ada sampah coklat. Makanya Bu Nur suka bilang ada sampah coklat, kasih sampah coklat kalau ada belatung atasnya. Sampah coklat tadi kering. Daun kering. Kalau di sampah coklat. Nggak apa-apa, pokoknya daun yang warna coklat yang kering.
Satu jenis nggak apa-apa. Nah kalau di perkotaan, umpamanya daun keringnya ya jangan nggak ada, pakai serbuk gergaji. Nah ini Tukang kuser. murah meriah, tukang gergaji Nameleng cokot wae. Bahkan tukang gergaji sekarang mah atau Pak, bawa aja sekarang 5.000. Maaf, Ya, Bapak. susah ya. Kalau sekam, Sekam bagus. tapi harus beli ya. Nah, harus beli ada harganya. Oh, tapi bisa ya, saya ke kalau di saya peternakan ayam jadi bisa. Jadi nanti ini sistemnya ada sistem burger ya. Burger itu umpamanya apa mau bikin apa ya tempat pakai tong lah ini juga bisa. Jadi kalau sistem burger umpamanya kita pertama kasih ini dulu. Bro, nih ya. Nah, dilapis ini sama ya. itu. Bro, lapis ini lagi. Bro, bersusun aja kayak bersusun. Nah, kayak seperti itu. Makanya kalau dibikin di ruang terbuka, umpamanya pakai cuma bambu, kasih paranet bambu doang lah. Itu kayak burger bener. Ada berlapis-lapis. Nah, itu cepat juga proses ininya, fermentasinya. Nanti 1 minggu kalau dia dibuka dibalik. Nah, sistem burger. Nah, kita di sini sistemnya campur saja ya. Kita sistem campur. Ya oke, kita mulai prakteknya. Tadi kelompok ibu-ibu dari sana, kelompok apa di sini. Kalau yang masih belum ini paham nanti sambil berjalan saja. Iya. Ya, dibagi.